Tapi kitanya sendiri bisa nggak jadi syaiton? Bisa. Makanya kalau kita membedakan mana syaiton dan mana bukan mudah. Lihat. Jadi gini, untuk kita mengetahui cara kerja syaiton, kita harus definisikan dulu syaiton itu apa. Maka ulama-ulama sepakat bahwasanya syaiton itu adalah sifat. Syaiton adalah sifat yang bisa terjadi pada jin dan juga bisa terjadi pada manusia. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal. Oke, bagus. Jadi gini, di dalam bulan Ramadan Rasul sudah bilang syaiton yang berbentuk jin dibelenggu. Jelas ya, syaiton yang berbentuk jin dibelenggu. Tapi kok motor tetap hilang? Berarti yang masih bebas dalam bentuk. Berarti kalau kita punya sifat-sifat iblis, sifat-sifat membangkang, namanya jadilah kita syaiton. Paham ya maksudnya ya? Nah, jadi syaiton itu kita bisa jadi juga. Bukan hanya jin. Cuman di dalam Al-Quran alladzi yuwaswisu fi sudurin nas itu adalah minal jinnati wan nas. Kalau manusia bisa bisikin, jin itu bisa bisikin juga. Maka tugasnya jin itu membisikkan manusia. Iblis atau syaiton dalam bentuk jin itu tugasnya bisikin manusia. Tapi kitanya sendiri bisa nggak jadi syaiton? Bisa. Makanya kalau kita membedakan mana syaiton dan mana bukan mudah. Lihat ujungnya. Kalau ujungnya menjauhkan kita dari Allah, maka itu pasti adalah syaiton. Mau siapapun yang bisikin, mau manusia yang bisikin, mau kita yang bisikin, ujung-ujungnya menjauhi Allah itu adalah syaiton. Kalau ujung-ujungnya mendekatkan kita pada Allah, maka itu adalah kebaikan. Contoh. Bro, lu nggak pinjem ke bank. Ini usaha lu, ini sebenarnya cuma kurang modal doang. Kalau lu pergi ke bank, dapat modal lebih gede usahanya. Nanti kalau lebih gede kan bisa karyawannya nambah. Lah itu kan nolong orang muslim juga. Kayaknya bagus. Betul? Tapi ini ujung-ujungnya buat kita ngapain nih? Ngambil riba. Berarti tidak. Paham sampai di sini? Kalau ada sesuatu yang ujung-ujungnya membuat kita jauh daripada Allah, berarti ini dari syaiton. Memang susah dibedakan. Maka karena itulah betul kata ibu tadi. Orang yang lebih mudah mengetahui bahwasanya dia salah adalah orang-orang yang hatinya sudah dipenuhi kebaikan. Contoh, Rasul pernah berkata begini, istafti qalbak. Minta fatwa pada hatimu sendiri. Paham? Yang kayak gini kalau diomongin sama penjahat bahaya. Karena hatinya penjahat beda dengan hatinya orang gak jahat. Kata Rasul, hati itu seperti cermin. Kejahatan satu, dosa satu, kayak antum nitikin cermin. Kayak kita lagi nitikin cermin. Titikin cermin satu, titikin cermin satu, titikin cermin satu. Lama-lama cermin itu jadi hitam. Lah kalau sudah jadi hitam bisa berkaca di situ. Nah kata Rasul istafti qalbak, mintalah fatwa pada dirimu sendiri atau hatimu sendiri bagi orang yang terbiasa ngaji, bagi orang yang sholatnya bagus, bagi orang yang sudah terbiasa berdoa, ini salah atau tidak. Maka Rasul melanjutkan, contoh kalau kamu berbuat sesuatu rame-rame dan kamu malu berarti itu maksiat, tanda-tanda itu maksiat. Tapi kalau kamu berbuat sesuatu rame-rame, kamu pede, itu tandanya sesuatu yang bagus. Tapi kalau mau lebih jelas lagi, tanya ulama. Karena batasannya itu ulama yang dikasih tahu, yang belajar. Paham sampai di sini? Nah, jadi kalau kita bisa simpulkan, kalau sederhananya adalah, kalau ujung-ujungnya mengantarkan kita pada maksiat, itu pasti syaiton. Tapi kalau ujung-ujungnya mengantarkan kita pada taat, itu insya Allah kebaikan. Caranya gimana? Caranya banyak-banyak buat referensi baik. Ibu, ada sebuah hadis, bukan sebuah hadis, sebuah athar daripada para sahabat tentang cucunya Nabi. Cucunya Nabi siapa? Hasan dan Husain. Ini ada anaknya Imam Hasan. Jadi anaknya Hasan. Jadi anaknya Hasan saya lupa namanya siapa, nanti coba saya cari tahu lagi. Dia pernah dimaki-maki orang.
Dimaki-maki orang, lalu ditanya, kenapa kamu nggak balas? Kamu tuh dimaki-maki fitnah loh itu. Kenapa kamu nggak balas saja? Ini kan sesuatu fitnah yang kamu nggak pernah lakukan. Dia bilang gini, saya mau balas tapi caranya gimana? Paham nggak maksudnya? Betul, karena dia nggak pernah maki orang. Dia nggak pernah punya kata-kata kotor. Artinya apa? Lihat ya, kalau Anda dimaki orang, yang muncul pertama kali itu referensi. Contoh misalnya, dasar kamu perempuan nggak tahu diri. Balasannya, gitu lah kira-kira. Misuh misalnya gitu kan ya balasannya. Wow, dasar semangka tanpa biji misalnya gitu kan ya. Nah, berarti itu referensinya. Dasar berarti itu referensinya. Paham sampai di sini? Nah, kalau referensi kita yang jelek-jelek, yang keluar itu juga. Dulu ketika saya sudah masuk Islam, apa yang paling saya sering ucapkan? Wah, dasar najis. Teman saya ngomong, Lik jangan ngomong gitu terus lah Lik, gak enak dengernya. Lah kan itu kan nggak salah, iya nggak salah sih, tapi nggak enak masa orang dibilang najis, gitu kan ya. Ya dulunya lebih parah lagi, tapi ketika masuk Islam kita ganti. Oh sekarang apa? Kalau misalnya mau miso, ya udah semangka tanpa biji tadi, gitu kan ya. Atau misalnya tadi dasar durian Thailand misalnya, ya terserah. Yang penting ada referensi itu yang kita keluarin. Maka berkaca pada anaknya Imam Hasan tadi, dia mau balas maki orang tapi dia bingung. Kenapa? Karena perbendaharaan kata kotor nggak ada. Kalau perbendaharaan kata kotor ada, itu yang keluar. Bisa dipahami? Hari ini mau makan apa Bu? Yang kepikir pasti yang ditonton. Pasti yang iklan. Pasti yang sudah pernah dibeli sebelumnya. Itu namanya referensi. Kan kita udah pernah bahas ya. Referensi yang pertama kali muncul itu yang pasti yang paling sering didengar. Lihat nggak orang-orang masuk ke Korea? Lihat nggak orang-orang kalau andaikan nonton film Korea kayak apa? Itu kata-katanya berubah semua tuh, jinca, kayak gitu kan ya. Anyong dan segala macam kan gitu kan ya. Apa sih gitu kan ya. Sama kayak orang-orang yang teman-teman saya pas nonton anim gitu kan ya. Jawab telepon bukan halo, mosh gitu kan ya. Dan seterusnya, hontone dan segala macam kayak gitu-gitu. Karena dia niru. Kenapa? Karena dia dengar terus menerus. Bisa dipahami? Nah makanya referensi itu penting. Kalau kita dalam satu masalah, kalau referensi-referensi baik yang senantiasa kita dengar, maka referensi baik akan muncul. Kalau kita terus berzikir subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Setidaknya kalau kaget bukan astaga naga yang keluar. Gitu kan ya. Tapi yang keluar astagfirullah kah, subhanallah kah, ataukah yang lain, bukan copot gitu kan, bukan gitu. Makanya dilatih dan ini penting. Pentingnya apa? Pas lagi sakaratul maut. Karena pas lagi sakaratul maut itu yang keluar itu sudah di luar sadar. Jangan sampai yang keluar adalah percakapan drama Korea gitu kan ya. Oke. Jadi gini, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, itu hadis yang sahih itu menyampaikan bahwasanya Rasul meninggal di gilirannya Bunda Aisyah di kamar Bunda Aisyah. Maka Bunda Aisyah berkata salah satu kebahagiaanku adalah ketika Rasulullah meninggal pada hari giliranku di kamarku. Maka di kamar, jadi kalau teman-teman pergi ke Masjid Nabawi, di situ ada kubah yang berwarna hijau, di bawahnya itu makamnya Nabi. Disitulah kamarnya Bunda Aisyah. Jadi Bunda Aisyah dan Rasulullah punya kamar dulu di situ. Nah, Bunda Aisyah pernah cerita ketika beliau lagi merawat Rasulullah ketika lagi sakaratul maut itu, maka beliau punya penyakit meriang panas yang sangat tinggi. Maka waktu itu beliau berkata, dan salah satu keindahan yang aku dapat adalah ketika ludahku bertemu dengan ludah beliau. Kenapa? Karena pada saat sakit seperti itu Rasulullah ketika bangun itu selalu nanya, ini sudah waktunya sholat atau belum? Kalau sudah, minta Bilal untuk azan. Dan yang beliau minta adalah air untuk wudhu. Tapi begitu wudhu beliau pingsan. Dan beliau minta untuk disiwak sebelum meninggal. Nah kan beliau kan gak bisa lagi untuk nyiwakin sendiri. Maka kata Bunda Aisyah, beliau yang melembutkan siwak itu lalu kemudian menggosokkan pada Rasulullah. Maka ludahnya beliau berjumpa dengan ludahnya Rasulullah sebelum wafat. Dan beliau selalu minta didinginkan wajahnya karena panas sekali. Nah setelah itu beliau minta Bunda Aisyah untuk manggil keluarganya. Termasuk yang dipanggil adalah Ali bin Abu Thalib dan Fatimah, anaknya. Lalu kemudian Fatimah tuh begitu melihat Rasulullah itu langsung nangis kenceng. Kenapa nangis kenceng? Dia bilang begini, wahai ayahku, aku tuh belum pernah sekalipun melihat hidupmu itu selama engkau jadi nabi, itu tidak lain hidupmu selalu dipenuhi dengan kesengsaraan. Lah kok kamu tuh sengsara sampai sekarang?
Karena Rasulullah itu menahan sakaratul maut. Dalam hadis yang lain Nabi Muhammad itu pernah tawar-menawar dengan malaikat Jibril dengan mengatakan bahwasanya apakah ini sakaratul maut ini akan dirasakan umatku juga. Padahal sakitnya kayak gini, itu Rasulullah. Lalu kemudian Jibril berkata, kekhususan bagimu itu 1 porsi sementara umatmu dapat 99 porsi. Lalu kemudian Nabi Muhammad berkata, bisa nggak diganti saja? Saya yang dapat yang lebih banyak, umatku yang lebih sedikit. Nah dalam keadaan sakit itu kemudian Fatimah ngelihat kejar, kencang nangisnya. Kemudian dia berkata, wahai ayahku, aku belum pernah melihat engkau semenjak engkau hidup sampai engkau mau wafat pun engkau berbahagia. Engkau selalu dalam keadaan sengsara. Maka kemudian Rasul bilang ini, Rasul mengisyaratkan sesuatu sehingga Fatimah mendekat kepada beliau karena beliau nggak bisa ngomong terlalu kencang. Lalu kemudian beliau berbisik kepada Fatimah. Fatimah langsung nangis lebih parah lagi. Nah waktu itu Aisyah ngelihat itu karena itu terjadinya di kamarnya Bunda Aisyah, ngelihatnya ini apa yang terjadi, nangis parah sekali ketika dibisikin. Lalu kemudian ketika beliau nangis Rasul bilang memberikan isyarat lagi untuk beliau dekat lagi dan beliau membisikkan lagi. Setelah itu Bunda Fatimah tertawa sangat senang sekali. Setelah Rasul wafat, ini ditanya sama Bunda Aisyah, apa yang dibisakan sama ayahmu kepada kamu? Maka Fatimah berkata, yang pertama ketika aku nangis banget itu dikatakan bahwa, wahai Fatimah, bapakmu tidak akan pernah lagi sengsara setelah ini. Berarti confirm wafat. Paham maksudnya? Karena Rasul itu kalau masih hidup pasti sengsara. Karena dia kan orang yang paling tinggi derajatnya, maka paling besar kesulitannya di dunia. Karena tadi al-ajru biqadri masyaqqah. Maka kemudian ketika itu confirm, maka beliau nangis. Kenapa? Karena segera kehilangan ayahnya. Bayangin orang sahabat aja stres apalagi anaknya. Lalu kemudian yang kedua kali apa yang dibisikkan sehingga membuat beliau tertawa? Maka kemudian dibisikkan, Rasul berkata, wahai Fatimah, nanti setelah aku meninggal, dari keluargaku yang pertama kali nyusul aku adalah kamu. Jadi dalilnya adalah yang pertama kali nyusul Rasulullah adalah Fatimah. Maka ketika beliau wafat, beliau langsung menyusul Rasul. Maka senang sekali. Ada yang berkata 6 bulan, ada yang berkata ada yang berkata 6 pekan, ada yang berkata ya pokoknya yang pertama kali wafat daripada ahlul bait Nabi, yaitu adalah yang berada di satu rumah dengan Nabi, yaitu keluarganya adalah Fatimah. Itu menyusul beliau. Tapi kalau dalil menyambut, wallahu a'lam bishawab. Yang ada dalil menyambut malah Utsman bin Affan. Itu dalilnya beda lagi. Utsman bin Affan dikepung sama orang karena fitnah. Intinya nanti kapan-kapan saya ceritain, dikepung sama orang. Beliau waktu itu dalam keadaan dalam keadaan sangat lemah. Dalam keadaan sangat lemah, sudah susah. Lalu kemudian beliau bermimpi ketemu dengan Rasulullah. Nah waktu itu Ali bin Abi Thalib datang, wahai Utsman, kita bubarin aja nih orang-orang yang demo ini. Semua orang-orang ini masa mereka kurang ajar begitu. Bubarin aja, kita perangi mereka semua, kita udah siap. Kata Utsman, jangan. Kenapa? Saya barusan mimpi ketemu Rasulullah. Rasul bilang, Utsman, mau nggak engkau hari ini berpuasa, nanti bukanya bareng saya. Nah, itu jadi mimpinya Utsman. Ya kalau mimpinya Utsman kan pasti benar ya. Maka hari itu beliau berpuasa karena beliau tahu hari itu beliau syahid. Dan beliau nggak mau ngusir orang-orang ini karena beliau tahu bahwa ini adalah jalan dia ketemu dengan Rasulullah. Karena beliau berpuasa, buka puasanya sama Rasulullah. Maka buka puasa disambut Rasulullah, bareng Rasulullah. Itu adalah dalil yang lain. Tapi kalau Fatimah dalilnya cuma yang tadi. Bahwasanya yang akan menyusul saya setelah ahli saya adalah Fatimah. Dan itu keutamaan besar buat Fatimah. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang lain silakan.